As if sebenarnya emang yang kayak cewek-cewek cakep itu mereka tanpa berusaha, orang tuh akan mengusahakan sesuatu buat mereka gitu loh. Halo Luxbe, kembali lagi ke salah satu konten dari Lux Crime. Tapi hari ini ada yang baru, namanya Luxy Talk. Nah, Luxy Talk itu apa sih? Jadi ini adalah suatu konten yang bakal bahas berita-berita yang lagi hot atau yang lagi diperbincangkan di ibu kota ini. Nah, jadi hari ini kita kedatangan salah satu representatif dari Lux Crime. Siapa lagi kalau bukan Kak Joen? Halo Luxbase, kembali lagi. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Kita ketemu tiap hari. Basa-basi Kita gitu satu namanya. tim ya. Jadi episode pertama ini memang saya sendiri bintang tamunya. Kebetulan saya belum makeup nih, jadi saya kan jarang nih ya syuting nggak pakai makeup kayak gini. Jadi kita Cuma di sini guys. jadi kita nih sambil makeup ya. Jadi how I Benar. get ready kita bakal share hari ini ya. Oke. Oke, Temanya jadi- apa nih? Jadi Kak, karena hari ini itu kan lagi banyak nih, lagi panas nih di ibu kota, kayak gimana sih kayak beauty privilege itu dipandang oleh wanita gitu. Nah, menurut Cici sendiri kayak sebuah kayak kecantikan itu kalau misalnya dari kecil itu tuh kayak udah cantik itu beauty privilege atau kayak gimana nih Ci? Ya memang sebenarnya kalau di zaman sekarang standar cantik orang itu beda-beda ya. Maksudnya sebenarnya udah mulai diverse gitu. Cuman pernah denger peribahasa nggak sih kayak cantik itu relatif, jelek itu mutlak gitu. Bener, pernah. Jadi kayak ya orang pasti punya definisi cantiknya sendiri-sendiri. Cuman pasti ada dong orang yang kayak emang udah dari segi manapun dia attractively aja gitu, good looking gitu. Ya orang-orang yang memang lahir dengan kita ngomongnya apa ya, berkat seperti itu yang emang punya kelebihan fisik gitu, misalnya bentuk matanya bagus, bentuk wajahnya bagus, ya definitely beauty privilege lah gitu. Oke, kalau misalnya aku mau nanya nih ke kakak, kalau misalnya sekarang detik ini di podcast ini kan kakak udah cantik nih ya? Belum kan, belum makeup nih, saya belum makeup ya. Iya, tapi udah cantik lah. Tapi boleh nggak sih kayak kasih cerita dulu tuh kakak tuh gimana sih? Jadi kakak tuh udah emang udah cantik dari lahir atau kayak ada progresnya yang bisa sampai di titik ini gitu? Saya sih pengen ngakunya cantik dari lahir, tapi enggak ya ternyata ya. Jadi kayak maybe some of you guys have might know gitu about my weight loss journey. Jadi dari dulu emang aku tuh cukup gendut gitu dari kecil, dan emang obesitas juga sampai umur 22 tahun gitu. Jadi being a fat kid, apalagi kita tinggal di Indonesia, negara Asia gitu ya, it's not easy sih. Dan sekarang kalau misalnya orang bilang kayak Joanne udah cantik juga, ya satu karena gue pakai makeup, dua karena ya setelah turun berat badan yang lumayan drastis itu dari 86 ke 63 gitu sekarang, jadi ya orang pasti ngeliatnya cakep aja. Karena kayak gini loh, kayak kalau misalnya ngelihat orang udah kurus dari dulu sama orang yang dari gendut banget ke kurus tuh somehow Langsung pangling ya? ya langsung kita merasa si orang gendut ini tuh cakep banget gitu gak sih? Padahal kalau misalnya orang yang nggak tahu nih, misalnya ada dua gitu dijajarin cewek sama cewek, yang satu punya transformasi, yang satu biasa-biasa aja, mungkin emang lebih cakep emang yang cewek yang dari dulu udah kurus karena dia emang udah cakep gitu basic ya. Tapi karena kita tahu perjuangannya, transformasinya, jadi kelihatannya emang kayak cakep banget gitu. Jadi kakak tuh waktu itu pernah ngalamin journey yang kayak sebegitu panjangnya untuk Yes. sampai di titik ini. Yes. Aku boleh tahu nggak sih apa sih kayak yang bikin kakak tuh kayak nampar gitu, kayak oke, gue harus berubah nih, kayak kenapa nih, emang kakak di treat beda dulu atau gimana? Kalau di treat beda, pasti sih. Kayak gimana ya? Kayak emang ini agak harsh sih menurut gue, tapi kayak if you're not good looking gitu, jadi kayak if you don't fit into a certain standard, misalnya standar yang kita tahu kebanyakan adalah kayak putih, matanya blur, rambutnya panjang, badannya langsing kayak gitu. If you don't fit into those standards gitu, kalau misalnya kalian gendut misalnya, atau misalnya kulitnya hitam gitu misalnya, orang tuh akan nganggep lu kayak invincible aja gitu. People don't even think you exist if you're in a group gitu or something. And it happened to me gitu, maksudnya it happened to me kayak back then
orang tuh anggap gue kayak ada nggak ada gitu loh. Dulu ya berarti. Tapi dulu Cici sakit hati gak sih? Ya pasti ada sedih lah, cuman kayak gini. um, it only makes sense sebenarnya kayak gini sih. Misalnya kalau ngomongin relationships atau misalnya ngomongin cowok-cowok kayak gitu. Kalau misalnya ada cewek cakep, misalnya kita kenalan sama group of friends, ada cewek cakep, terus nanti pasti cowok-cowoknya yang kayak heboh, terus kayak ini gue aja yang nganterin, gue aja yang ini gitu, kayak as if sebenarnya emang yang kayak cewek-cewek cakep itu mereka tanpa berusaha, orang tuh akan mengusahakan sesuatu buat mereka gitu loh. Tapi balik lagi ya nggak bisa disalahin karena kayak gini ya kita pasti seneng liat yang cakep-cakep gitu. Kayak dalam milih pasangan juga pasti kita pengen yang cakep dan cantik yang gitu ngeliatnya kan. pertama fisiknya gitu ya, baru ke personality-nya gitu. Jadi nggak sedih atau kayak disusulin atau kayak gimana sih, maksudnya kayak ya emang pada dasarnya semua orang itu cantik. Tapi gimana cara jadi gimana cara representnya aja gitu loh. Oke. Tapi ada nih satu yang kayak ramai juga diperbincangkan. Ya betul. Katanya cowok-cowok zaman sekarang itu mandangnya inner beauty, Kak. Oh ya. Jadi kalau dulu kakak kayak back then dulu kakak dulu waktu itu pernah gendut segala macam, kakak pernah nggak sih terbesit kayak ya udahlah gue kayak gini ya, gue punya inner beauty kok, inner beauty gue bisa terpancar. Bullshit sih. Cocok kelihatan inner beauty. Cowok di Wakanda mungkin ya. Nggak ada sih kayak gitu. Oke, ini my personal experience. Jadi kayak orang kalau nggak kenal sama kita pasti ngeliatnya fisik dulu. Kan nggak tahu kita orang kayak gimana, nggak pernah ngobrol dan sebagainya gitu kan. Pasti ngeliatnya fisik dulu. Jadi emang betul maksudnya I've had experience juga ketemu cowok gitu dan cowoknya emang kayak good looking dan segala macem. Tapi emang yang ya dia ngakuin kayak because he likes my personality and how I present myself, makanya dia kayak linger around gitu. Tapi tetap aja maksudnya kalau misalnya dia nggak tertarik dulu sama fisik kita, gimana dia mau stay atau dia mau tahu personality kita kayak gitu, ngerti gak sih? Iya, jadi itu bullshit ya kalau misalnya ada cowok kayak udahlah, kayak lu nggak perlu make up, lu nggak perlu cantik, orang gua mandang inner beauty. Nggak, cowok tuh nggak ngerti tahu cewek yang pakai makeup atau nggak makeup. Iya. Kayak cewek pakai natural makeup, mereka kira itu tuh nggak makeup. Makanya cowok-cowok ini jangan suka agak-agak ngadi-ngadi gitu loh. Ya satu itu, dua kayak gini. Oh ya, this is a very fun fact. Jadi emang in my personal experience sendiri sejak aku turun berat badan yang lumayan drastis itu emang kalau gue bilang banyak cowok deketin agak jijik juga ya, maksudnya kayak ya ada beberapa lah yang ngedeketin gitu. Terus gue selalu tanya kayak gini ke mereka, kalau kan mereka lihat before after foto gitu kayak gila gendut banget gitu kan, terus gue ngomong gini, kalau misalnya kita ketemu waktu kayak aku masih gendut, kayak kamu mau nggak kayak gitu. Kebanyakan cowok sih akan jawabnya kayak ya nggak mau lah, ya aku kan liat kamu bukan dari kayak begini ya. Tapi itu semua bullshit karena beberapa ada satu cowok yang ngomong kayak enggak kayak gitu. Dan gue nggak nyalahin karena kayak misalnya dia emang suka sama versi gue yang sekarang yang udah fit, yang udah ngerti ini itu yang buat dia suka gitu loh. Dan kayak menurut aku sih kalau misalnya orang punya preferensi, misalnya gue gak mau sama cewek gendut, gue gak mau sama cowok pendek gitu misalnya, atau apapun yang kemarin juga baru lagi ngetrend, gue gak mau sama cowok yang bawa mobil Avanza gitu kan, cewek itu kan, itu sah-sah aja sih, ya itu preferensi gitu. Dia kan, itu preferensi dirinya, gitu, bukan dia bilang orang gendut atau orang pendek itu jelek, tapi dia tidak mau gitu, itu jadi menurut gue sah-sah aja. Oke, balik lagi nih tentang beauty, jadi yang sebelumnya aku mau balik lagi nih yang waktu versi kakak yang dulu gitu. Ada gak sih kayak pengalaman yang kayak aduh sakit, kayak menyakitkan gitu sampai kayak membekas gitu loh sampai sekarang, yang kayak gila gue tuh pernah ngalamin itu semua dan gue bisa sampai detik sekarang kayak gitu. Jadi lebih ke waktu SD, SMP gitu-gitu kali ya. Namanya kayak anak SD, SMP gitu kan emang otak juga belum berkembang sempurna kan. Kayak maksudnya bullying tuh happens, it's a natural thing to happen. Dan kayak sekarang gue banyak ketemu orang yang
Jadi gini, kalau gue ketemu cowok gitu ya, biasa kalau misalnya di SD atau SMP gitu, kita pasti punya tier gitu kan. Ada tier yang anak-anak populer. Biasanya mereka kayak, kalau cewek-cewek mungkin ikut modern dance gitu, atau kalau misalnya cowok-cowoknya tuh kayak main futsal gitu, kayak anak-anak keren yang belong to yang top tiernya lah gitu kalau misalnya Yeah. di sekolah gitu ya. I never belong to those kinds of group gitu. I've always been in the bottom of the chain gitu. Yang emang serius dan yang emang people, maksudnya cowok-cowok itu ya namanya juga anak kecil kan bercanda jahat ya, kayak Yeah. mereka nggak mikir panjang gitu kan. Jadi kayak cowok-cowok itu suka kayak main dare or dare gitu. Misalnya biasalah cowok-cowok gitu kayak kalahnya hukuman dare-nya itu tuh kayak ngomong sama gua. Kayak coba lu ngomong sama Joanne, by the way ini true story, Segitunya. ini true story. Itu Iya, anak SD. anak SD SMP lah kayak gitu lah. Oke. Kayak gitu loh. Jadi kayak selain invincible, maksudnya I think being invincible tuh udah cukup menyakitkan ya. Ini being the object of the bullying gitu loh. And it happened throughout my school time kayak gitu. Tapi kalau misalnya balik ke yang peristiwa kayak gitu, kakak sendiri tuh kayak nyalahin diri kakak sendiri, kayak kenapa sih gue dulu jelek, gendut, atau kayak lebih ke blaming ke orangnya gitu, kayak lu tuh jahat, lu tuh giniin gue, nggak ngertiin gue, kayak gitu. I think it's just back then mungkin aku akan nyalahin diri aku sendiri kayak kenapa sih lu gendut, kenapa sih lu gak bisa ngontrol makan, dan lu juga gak ngerti kan kayak cara skincare and makeup and whatsoever gitu. Kalau mau nyalahin mereka juga sebenarnya mungkin merekanya sendiri yang tadi aku bilang ya, masih SD SMP gitu, mereka juga belum ngerti how to act gitu, how to behave gitu-gitu. Dan itu kan sebenarnya terbentuk dari society kan. Iya. Kayak misalnya orang yang cakep akan get the privilege gitu, akan disukai, akan belong to the popular group. Orang yang jelek tidak kayak gitu lah. It's just how society is. Emang as kayak kita pasti kalau denger sekarang kita akan ngomong kayak aduh itu kayak sesuatu yang salah banget. Tapi kayak ya that's what happened gitu loh throughout this whole years gitu. Tapi Cici nggak pernah kayak, tapi lu tuh nggak ada di posisi gua gitu loh. Betul, Lu nggak betul. ngerasain gua. Betul. Jadi ini fun fact. Jadi kalau misalnya kita udah gede nih ketemu sekarang kan. Aku ketemu strangers lah, terus kita aku ketemu kenalan sama cowok gitu. Terus kayak kita nanya-nanya gitu, kayak dulu SMP gimana gitu. Terus dia kayak biasanya mereka tuh yang, atau mungkin karena aku di gym atau apa gitu ya. Jadi misalnya mereka yang anak olahraga gitu loh, anak futsal gitu ya. Terus kayak lu dulu bully ya temen-temen lu gitu yang kayak coba-coba gitu, bilang kayak iya lagi gitu. Terus kayak kenapa? Nah, kalau setiap kali aku tanya kenapa, by the way ini pengalaman pribadi aku, mereka nggak bisa jawab juga kenapa gitu. Kayak ya ikut-ikutan teman aja. Ya karena semua orang dulu kayak gitu loh di pick up. Terus kayak gue bilang, lu nyesel nggak sekarang kayak gitu? Nyesel sih. Semua orang pasti jawab kayak gitu sih. Gue nggak tahu sih, tapi yang bully gue waktu itu mungkin kalian udah lupa dan kalian nyesel atau enggak, mungkin kalian juga udah lupa sama gue gitu loh. Kayak mereka nyesel sih kayak gitu. Karena mungkin merekanya lupa tentang apa yang mereka lakukan, tapi the person that you made them feel itu nggak akan pernah lupa gitu loh. I still remember every detail gitu loh. Ya, that's the world that we live in gitu. Makanya gue selalu yang kayak, lu tuh gak pernah ngerasain jadi gimana. Makanya gue tuh juga nggak mau gitu kan sebenarnya. bener. Dan makanya kayak gini, meskipun sekarang let's just say orang udah bilang kayak gue atraktif atau apapun ya, gue tuh gak akan pernah kayak, kadang-kadang gini deh, kadang-kadang tuh kita gak usah ngebully atau apa. Pernah gak sih kita misalnya ngeliat orang gendut banget itu, atau orang berpenampilannya aneh lah, entah rambutnya keriting banget atau kayak gimana, terus kita liatin dia di mall gitu, atau orang gendut banget, kita pasti kayak nengok ngeliatin kayak gitu kan. Ya sekedar dari kayak gitu aja, sekedar dari kayak gitu tuh it's not a nice gesture gitu loh for them. Karena buat orang-orang yang tidak mempunyai beauty privilege itu, orang-orang yang emang harus struggle to present themselves on how they look, mereka tuh merasa tanpa orang-orang ngatain atau ngeliatin aja, mereka tuh merasa semua orang tuh bakal ngeliatin atau ngatain gue gitu loh. Kayak gue tuh sadar gitu, gue tuh jelek atau gue tuh gendut banget gitu. Kitanya tuh sadar gitu kan. Iya. Jadi kayak tanpa dikatain atau diliatin sebenarnya mereka juga udah sadar gitu. Jadi kayak nggak perlu lah. Jadi kayak, nah aku bilang makanya aku tuh nggak akan pernah punya hati ya atau kayak gimana gitu, misalnya kayak biasa misalnya kalau bilang kayak gila itu gendut banget ya gitu, kayak karena gue pernah di posisi itu loh. Iya.
Kayak gue tahu exactly rasanya tuh kayak gimana di posisi itu. Tapi ada gak sih yang bilang kayak desas-desus aja sih, maksudnya kayak ih Joanne emang sekarang cantik tapi dia gara-gara makeup tahu kayak gitu. Oh, tapi gue sendiri yang bilang kayak gue tuh cantik gara-gara makeup. Emang ngakuin gitu ya. Kayak Berarti kakak setuju dong dengan kayak statement kalau cantik itu tuh butuh modal, cantik itu mahal. Iyalah, gitu. Iyalah semuanya butuh modal. Maksudnya kayak gini, kayak orang bilang kayak gini kan. Oh, ini aku mau pakai bulu mata aja. Kita akan ngeliat nanti betapa bedanya aku setelah. Tadi kan udah dari before sama after ya. Terus orang bilang kayak Joanne tuh cakep karena dia tuh makeup. Terus gue bilang kayak, ya iyalah. Gue kan udah susah-susah makeup. Kalau gue nggak jadi tambah cakep gara-gara makeup, buat apa gue makeup gitu loh. Dan betul lah. Gue sih nggak tersinggung ya, karena gue sendiri juga merasa gue cakep kalau gue makeup gitu. Oke, jadi kayak ya itu tuh sah-sah aja ya, maksudnya cewek cantik gara-gara makeup gitu loh. Sah-sah aja, I think sekarang juga kayak maksudnya baik lagi kalau cowok yang bilang kayak kamu nggak usah pakai makeup lah, kamu juga udah cantik tanpa makeup gitu. Kalau misalnya ceweknya yang kayak kan baik lagi cowok-cowok tuh nggak tahu ya pakai makeup dan nggak pakai makeup tuh apa gitu. Kalau misalnya kayak ceweknya nggak makeup sama sekali, terus kayak jalan sama lu, terus kayak misalnya bajunya juga nggak proper gitu-gitu, kayak cowoknya juga malu kan. Makanya aku nggak make sense sih sama cowok-cowok yang kayak yang pakai makeup deh, kayak kamu cantikan nggak pakai gitu-gitu. Kayak lu juga pengen cewek lu cakep kan kalau misalnya dibawa-bawa kemana-mana gitu. Iya. Ada juga nih kak yang kayak maksudnya lagi happening juga katanya gini, cowok-cowok kalau nggak mau tertipu sama cewek-cewek makeup, first date itu dibawa ke kolam renang gitu. Sumpah itu kayak, itu kalau misalnya nih ya ada cowok yang deketin kakak, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, itu kakak ghosting atau dia kayak misalnya dia deketin gue, terus dia kayak kita link kayak gitu, tipikal-tipikal cowok yang kayak karena gitu. Karena dia tahu misalnya foto gue tuh kayak full makeup semua ya. Iya, kayak gimana tuh responnya? Gue sih bakal tetap pakai makeup ke kolam renang. Oke. Karena hal itu udah pernah gue lakukan. Gue kayak waktu itu gue kayak swimming date gitu, tapi bukan swimming berenang yang menyelam gitu ya, kayak berenang-berenang lucu aja gitu. Gue tetap pakai kayak full on makeup gitu. Dan sekarang makeup udah banyak yang waterproof, contohnya Lux Creme, jadi kayak pakai aja. Iya, jadi first date aman ke kolam renang. Tapi maksudnya kakak nggak bakal kayak tersinggung atau kayak sumpah apaan sih nih cowok kayak ghosting aja nggak jelas, tapi kayak kakak datang hari H itu. Gue bakal datang, nggak, maksudnya kayak gini loh. Gue nggak ngerti sama orang-orang yang kayak I think gue tuh udah di proses self love di mana gue menerima diri gue yang kurang representable kalau nggak pakai makeup. Gue nggak mau ngomong jelek, tapi sebenarnya menurut gue jelek banget tanpa makeup gitu. Dan gue menerima diri gue yang kayak bisa terlihat representable ketika gue pakai makeup. Jadi gue nggak pernah kayak marah atau kalau kayak nggak pernah tersinggung kalau misalnya orang ngomong lo tuh cantiknya kalau pakai makeup doang, kayak ya iya, gue udah ngakuin gitu. Jadi gue udah santai banget gitu dengan statement itu gitu. Justru kayak sekarang bangga gak sih kayak gue bisa makeup dengan bagus gitu loh. Iya, menurut gue sendiri kan. Iya, banyak yang bilang bagus nih gitu. Jadi kalau misalnya kakak bisa kayak atur pikiran orang lah ya, kita kan berandai-andai nih ceritanya. Kakak pengen sekarang diri kakak tuh kayak dipandang apa sih sama orang lain gitu. Gue tuh Joanne apa nih, gue Joanne apa gitu. Joanne beauty influencer. Joanne, I wanna people Joanne yang pribadi yang selalu berusaha untuk jadi yang the best version of herself. Itu gue mau orang liat gue kayak gitu. Karena menurut gue dengan kayak ada social media trends and everything, it's very easy for people untuk kayak ngejudge hidup lu tanpa tahu gitu. Kayak dia tuh enak ya kayak gini, dia tuh kayak gini ya. Karena obviously kita nggak share everything in our social media, dan kebanyakan emang yang kita share di social media obviously yang bagus-bagus aja dong gitu. Gitu kan. Gitu sih. Dan kayak gue mau orang tahu juga kalau misalnya kayak life tuh has never come easily handed on me gitu loh. Tapi gue bersyukur kayak gini. Jadi kalau misalnya orang yang baru ini research ya. Jadi kalau misalnya orang yang exceptionally good looking, jadi emang cakep banget, cakepnya tuh di atas standar yang kayak orang nengok gila cakep banget mau cewek atau cowok. Biasanya mereka akan kurang berusaha dalam aspek lain. Gue nggak bilang semuanya, biasanya karena mereka udah cakep gitu dan everything tuh comes easily on them gitu loh.
tanpa mereka berusaha, sih gue bilang mereka nggak usah berusaha, dunia tuh udah berusaha buat mereka gitu loh. Sedangkan kalau buat orang-orang yang kayak minus gitu dalam fisiknya kayak gue gitu growing up, gue sangat berusaha di bidang aspek-aspek lain, kayak misalnya kayak my skills, kayak gue banyak belajar hal baru, gue apa jadi kayak at least orang tuh bisa ngeliat gue atau something like that lah gitu. Jadi ya gue bersyukur sih, karena mungkin kalau kayak gue udah cakep banget dari lahir kayak Cindy Crawford, mungkin gue gak akan berusaha gitu. Oke. Tapi salah gak sih Kak? Kayak maksudnya kayak gue emang udah terlalu cantik nih misalnya. Yeah. Emang dari kecil udah cantik, Yeah. dan semua orang kayak udah maksudnya adore gue. Yeah. Dan gue emang manfaatin privilege itu, gue punya itu salah gak sih? Enggak sih menurut gue. Kayak emang ya udah kan, emang gue punya privilege itu dan gue pakai gitu. Betul, kan. betul. Itu nggak salah, tapi ketika lu, manfaatin itu nggak salah, tapi ketika lu make use tuh nggak salah, tapi ketika lu overuse, I think that's kayak, dan masalah itu very very thin lines gitu kan. Kadang-kadang kayak, gue tau nih gue cewek cakep, gue bisa nyalakan antrian, gue atau apa kayak gitu. Dan balik lagi tuh salah nggak salah sih kalau misalnya kayak she keeps atau he keeps on doing that, ya itu bakal berakibat buruk ke hidupnya dia nanti, karena kan cakep cantik itu kan nggak akan selama-lamanya gitu kan. Dia nggak pernah belajar. Misalnya kalau orang yang emang udah bener-bener cakep dari lahir, mereka punya privilege itu dan mereka overuse itu, ketika nanti mereka sudah tidak cantik atau cakep lagi, misalnya kalau tua atau ada apapun, they don't know how to do anything karena tanpa menggunakan kecakapannya gitu. Iya. Ya itu ya Setuju sih. Berarti kakak tuh gak pernah iri gitu dulu, atau kayak lebih ke dulu tuh lebih ke kayak gue sakit hati, gue dibully, atau kayak gue iri nih, gue ngeliat dia cantik, dipuji-puji orang kayak gitu. Oke, iri tuh pasti ada. Kita semua tuh pasti iri, kita semua pasti insecure gitu loh. Cuman instead of kayak dwelling on my sadness, gue waktu itu gimana caranya supaya gue juga bisa. Tapi gue nggak bisa cakep dia nih, jadi gue nggak bisa ngalahin dia. Misalnya gue nggak bisa comparable sama dia dalam segi fisik. Ya udah, kayak oke, gue akan belajar setengah mati supaya gue bisa pintar gitu. Atau kayak gue akan kayak gue equip myself with the things that I like, kayak gue bisa nyanyi, gue bisa ini supaya kayak gue punya skills, gue menjadi orang yang equip gitu loh. Kayak karena menurut gue insecurity itu perlu kayak gitu. Jadi tahu diri gitu ya. Iya, kayak gue bingung banget kenapa orang tuh kayak suka bilang jangan insecure. Kayak jangan insecure gitu loh. Karena menurut gue insecurity tuh perlu justru. Karena ketika lo insecure, kayak lo tahu nih ada yang kurang sama diri lo terhadap orang lain gitu kan ya. Lo akan jadi mawas diri. Oh, gue tuh kurangnya di sini. What can I do to improve that? Nah, sebenarnya nggak boleh tuh ada, bukan yang nggak boleh, yang salah tuh adalah kayak gimana cara lo menyikapi insecurity lo itu. Tapi kalau misalnya lo tidak insecure, jadi lo akan jadi orang yang nggak bisa berkembang karena lo berpikir kayak gue udah keren gitu ya, gue udah oke gitu. Sama dengan halnya self love. Jadi ini lucu banget. Jadi kayak ada she used to be a big plus size influencer. Terus dia decided to lose weight. Terus kayak dia kehilangan audience karena audiensnya dia tuh kayak sakit hati sama dia karena dengan dia lose weight tuh orang-orang ngatain dia tuh kayak fat phobic gitu. Kayak lu tuh gak stick to your identity ya, lu dulu tuh kayak bilang nggak apa-apa gue gendut, yang penting gue ini I embrace my fatness and whatsoever gitu. Tapi lu sekarang jadi kayak turun berat badan ya, itu it has come to the toxic level, another level. I mean self love itu shouldn't be the reason buat lu untuk dwell in your comfort zone. Karena buat orang-orang yang obesitas, apalagi yang morbid ya kayak gue juga, diet itu sesuatu yang kayak kita pasti udah coba berpuluh-puluh kali gitu loh, bukan kita juga nggak pernah diet. Nah, emang itu progres yang susah untuk dapetin diet atau rutin atau ritme yang sesuai sama badannya kita gitu. Jadi working out and doing a diet is hard, being obese is hard. You choose your heart gitu loh. Orang-orang obes juga susah gitu, juga ngep kayak gitu. Dietnya juga susah, tapi jangan jadiin self love tuh alasan kayak oh I really love my body, my fatness gitu loh. Kayak gue nggak apa-apa kok, gue pede, gue self love kayak gitu. Tapi jangan salah loh Kak, ada yang kayak self love orang nih, misalnya dia tuh gendut nih,
tapi karena society itu sendiri yang kayak misalnya dia tetap muji dia gitu loh Kak. Heeh. Jadi dia tuh mikir kayak, oh gue kayak gini gue fine, gue cantik, gue tetap dapat pujian. Bener, terus Orang orang-orang kayak tuh yang kayak fake pujian Betul, gitu loh betul, kadang betul. yang kayak jadi kayak kalau kakak sendiri ya ketemu orang, kakak bakal motivasinya gimana? Jadi kayak lu gimana cara maksudnya yang maksudnya nggak yang kayak harsh gitu ya, maksudnya kayak ya lu inilah, maksudnya kayak lu berubah lah kayak gitu, tapi nggak yang kayak muji kayak enggak lu tuh cantik kok kayak Ya, itu namanya gini, toxic lu nggak perlu positivity kayak sih. ngapa-ngapain kok gitu loh. Sebenarnya baik lagi gendut atau kurus tuh juga sangat relatif. Kayak let's just say waktu itu gue 86 kan, tinggi gue 159. Gue tuh udah gendut banget di Indonesia. Di Indonesia itu gue hampir masuk ke obesitas tingkat 2 kalau kita hitung pakai sains. Tapi misalnya di US, gue tuh dibilangnya curvy. Karena ukuran size US tuh bisa yang kayak lebih cewek 100 kilo, 150 kilo kayak gitu. Jadi kan gendut kurus tuh relatif ya sebenarnya. Kalau dilihat orang. Karena di Indonesia gue udah kayak gendut mampus. Tapi di US sana beda gitu beda. ya. Di Aussie waktu gue ke Aussie tuh guys like kayak oh you're curvy type gitu. Mereka suka gitu. Padahal gue udah obesitas tuh Di hitungannya. Indonesia Iya, cuman mungkin comparisonnya yang lain tuh obesitasnya lebih parah lagi ya. Itu sebenarnya jadi itu relatif di masalah kayak gitu. Cuman lebih ke kesehatan lu sih itu. Concernnya ke health issues sih, karena kalau emang lu udah obes di luar dari berat badan dia lu dan udah sampai parah gitu, ya pasti kesehatannya semua terganggu. gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kalau Joanne versi dulu, bisa ngomong, bisa ketemu, Oh, kakak gua mau ngomong apa? Iya. Dulu kapan nih? Dulu yang terbuli. Oh, dulu yang terbuli. Iya. Sekarang gimana? Kalau Join yang dulu kayak kayak gue mau ngomong apa ya, mungkin kayak thank you, kayak udah bisa bertahan gitu sampai kayak gini, karena kayak gue nggak mungkin ada di sekarang kalau gue nggak ada versi dulunya gitu kan. Iya. Terus kayak gue mau ngomong apa ya, jangan makan banyak-banyak karena susah banget dietnya bro. Kayak maksudnya itu tuh akumulasi lifestyle berpuluh-puluh tahun yang gue harus kejar dalam 1-2 tahun itu kayak susah banget. Gue bilang kayak jangan makan banyak-banyak, tolong tahu diri. Terus kayak yang mau gue ngomongin apa ya, mulailah healthy lifestyle tuh sejak dini gitu loh, karena semakin tua lo semakin susah juga. Terus gak ada yang disesalin atau gak ada yang kayak gue bilang kayak salah atau apa sih gitu. Jadi mungkin kalau gue yang dulu gak makan banyak-banyak, gue gak akan punya story kayak sekarang gitu kan. Jadi gak ada yang disesalin. Jadi kayak every hardships that you've been through ya akan pay it off. Yang penting thank you udah menjadi orang yang selalu ingin belajar dan memperbaiki diri. Gila, keren banget nih yang satu ini. Wow. Gila. Oke, kita udah nyampe di penghujung podcast. Yes. Thank you banget Kak Joanne. Sama-sama. Udah ngobrol topik yang kayak Makeupnya udah jadi. Iya, makeupnya cantik banget Jadi kan. lebih cantik kan? Dan ini makeup ngaku lah ya. Iya kan? Dan makeupnya bagus gitu, nggak apa-apa. Beda banget kan dari dulu kan, dari yang tadi before-nya. Gitu. Oke. Thank you for joining today's Luxy Talk. Semoga insightful ya buat teman-teman Luxbase. Pokoknya jangan insecure gitu lah. Apalagi kalau cowok-cowok yang kayak aduh ngadi-ngadi gitu ya. Ya do whatever you feel best lah about yourself gitu. Oke. Oke. Jangan lupa pantengin IG Luxcrime untuk update selanjutnya. See you on next Luxy Talk. Bye-bye.